Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Untuk kali ini saya membahas terkait mengolah data. Di mana data itu saya ambil dari hasil kuesioner atau angket di Google Form. Ya, kan Google Form itu bisa ya di-share, kemudian nanti ada yang isi, nanti tersimpan, terus bisa kita download dalam bentuk file Excel seperti itu. Nah, yang saya garis bawahi atau saya tekankan bahwa dosen itu mempunyai kewajiban pertama memang mengajar. Tapi ada beberapa presentasi bahwa pada saat nanti di jenjang selanjutnya dosen itu lebih banyak melakukan penelitian, ya. Melakukan penelitian, presentasinya lebih tinggi, terus pengabdian itu cukup satu. Nah, di mana tahun 2020 itu saya sebagai dosen pembimbing KKN terkait terkait saya membagikan kuesioner ya, karena di masa itu adalah masa pandemi. Terus saya menganalisa bagaimana kondisi penghasilan, pekerjaan atau usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan, terutama Kabupaten Lamongan. Karena beberapa mahasiswa yang mengikuti KKN-nya itu from home, jadi di rumah masing-masing, artinya di desanya, kemudian dia membantu di desanya ataupun mengikuti kegiatan apa di desanya, terus dan saya minta bantuan untuk nge-share Google Form. Google Form-nya bisa diakses di sini. Ini. Tapi insya Allah sudah saya tutup portalnya. Kenapa? Karena sudah selesai kan? Sudah selesai saya publikasikan. Nah, datanya terkait apa? Jadi data hasil kuesionernya seperti ini. Jadi pertanyaannya itu banyak sekali. Nah, saya geser ya. Pertama, ini otomatis bisa di-download. Nah, ini kan tahun 2020 ya. Nah, terkait namanya siapa, desa, kecamatan, kabupaten, usia, kemudian jenis kelamin, pendidikan terakhir, terus pendapatan keluarga, apakah ada di zona merah, kemudian statusnya sebagai orang sehat atau apa, ada pilihannya di situ nanti. Terus apakah sudah menerapkan PSBB, terus apakah kita sering mendapatkan informasi terkait COVID, baik di media sosial ataupun di uh, media elektronik. Nah, terus pekerjaannya apa, pendapatan setelah pandemi atau saat pandemi, terus apakah mempunyai usaha, apakah terdampak usahanya, apakah mengalami PHK, terus apakah terdampak COVID penghasilannya, dan yang terakhir apakah pengeluarannya juga mengalami dampak, jadi ada pendapatannya berkurang atau bagaimana, pengeluarannya juga bagaimana. Nah, itu yang saya teliti. Dari data ini kemudian saya olah, akhirnya saya dapatkan seperti ini. Yang saya pakai ya, ada beberapa data yang butuh diolah. Contoh misalkan penghasilan, ada yang isinya ngawur ya, hanya kan harus dirubah ya, dirubah. Mohon maaf kegeser. Nah, agak kejauhan ini. Nih, pendapatan ada yang isinya ngawur, artinya otomatis harus diolah ya. Jadi diolah itu penting ya. Jadi kalau di artikel ini analisa penghasilan, jadi penghasilannya saya koreksi dulu datanya. Akhirnya kalau ini karena apa ya, di website saya itu kok di website apa, di browser saya itu kayak uh, ada intinya kalau ada link yang kayak dianggap virus itu nggak mau dibuka. Akhirnya ini sudah saya buka, saya sudah download, terus cuma saya lupa naruhnya, mohon maaf ya, saya lupa naruhnya, artikelnya itu di mana gitu, saya lupa naruhnya, mohon maaf, saya lupa, benar-benar lupa naruhnya, sehingga saya download, kemudian sudah dalam bentuk file PDF, cuma saya lupa naruhnya. Karena saya tunjukkan yang dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Word. Nah, saya tunjukkan. Jadi dari data tadi saya olah dulu, kemudian saya cek yang mengalami perubahan atau intinya benar-benar terdampak ya, terdampak terhadap COVID itu lebih banyak adalah para pedagang ya, para pedagang wirausaha ini 341. Terus
total data yang saya peroleh sebenarnya datanya sampai 1000 ya. Tapi karena ada proses pengolahan akhirnya ada yang saya hapus, saya perbaiki, total tinggal 990 ya. Jadi total tinggal 990 data. Dari data yang Excel tadi seperti ini data asli dari kuesioner. Terus saya olah dulu, saya cek kayak gini, ini saya perbaiki, saya ada yang saya konversi dan seterusnya. Oke, sudah. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk penjelasan. Mulai dari pertama yang terdampak COVID, yaitu lebih banyak adalah pengusaha, ya. Ini. Terus selanjutnya penghasilan tertinggi. Penghasilan tertinggi yaitu 40 juta. Ini mungkin pedagang ya, bisa juga dalam waktu sebulan. Nah, pada saat pandemi berkurang sekitar 30. Jadi tinggal 30 juta penghasilannya. Kemudian ada yang awalnya punya penghasilan 20 tapi langsung nol, minim sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian kalau penghasilan petani ada beberapa yang mengalami penurunan. Kalau menurut saya tetap yang banyak terdampak yaitu para pedagang atau wirausaha atau wira swasta. Ini ya, sudah ada datanya kelihatan. Saya ngolahnya pakai Excel ya. Kemudian PHK. Ada beberapa yang mengalami PHK, yaitu total yang mengalami PHK yaitu 249. Dari data yang saya dapat yaitu 249. Oh, mohon maaf, ini usaha. Nanti ya yang PHK sebentar. Ini kolom terkait yang mengalami perubahan usahanya. Jadi dari usahanya itu banyak yang mengalami perubahan itu 249. Yang tidak juga ada. Mungkin ada jenis-jenisnya. Akan tapi di form saya atau di kuesioner saya kelemahannya adalah tidak menyebutkan jenis usahanya apa. Hanya dia mempunyai usaha atau tidak. Seperti itu. Akhirnya saya tidak tahu usaha apa yang mengalami penurunan atau usaha apa yang mengalami perubahan. Nah, terus banyak sekali yang penghasilannya itu turun, yaitu ini 57%. 57% penghasilannya turun. Seperti itu. Terus, nah ini yang mengalami PHK, ini ya, di tabel 5. Tabel 5. Nah ini, yang mengalami PHK ini. Jadi yang mengalami PHK yaitu total sebanyak 42 responden. Jadi ada 42 responden yang mengalami PHK. Untuk yang mengalami penutupan usaha dan sebagainya, itu di tabel 5 saya jelaskan. Seperti itu penjelasannya. Jadi mengolah data itu penting pada saat kita, misalkan kita mengadakan KKN. KKN itu tidak hanya kita mengadakan seminar ataupun workshop ya, tapi kita juga harus menganalisa datanya, agar kita bisa sambil publikasi, karena memang kewajiban dosen itu selain mengajar yaitu melakukan penelitian dan publikasi. Pengabdiannya cukup satu. Terus artikel ini sudah saya publikasikan dan ini benar-benar ada review, ada revisi ya. Ini contoh ada reviewnya. Nah, ini ada perbaikannya, dikasih komentar. Ya, ada komentarnya. Nah, kayak gini ada komentarnya. Nah, kayak gitu. Jadi waktu kita publikasi pun kita harus benar-benar selektif. Kita mau milih artikelnya dipublikasikan di jurnal yang bagaimana. Kalau hanya asal publis ya banyak juga yang dilakukan revisi dulu, dicek sama reviewernya juga banyak. Kita mau pilih yang mana tergantung kita. Tapi yang terpenting adalah kita harus paham kalau kita melakukan penelitian ataupun pengabdian tidak hanya asal membuat program, tidak hanya asal sosialisasi atau istilahnya workshop kalau pengabdian itu, tapi kita juga harus menganalisa seperti apa. Terus misal kita melakukan pembuatan videonya terkait hasil intinya kita memview wisatanya. Nah, wisatanya sekarang kunjungannya naik atau bagaimana, itu penting menganalisa. Jadi pengabdian itu tidak hanya melakukan seminar atau workshop, tapi juga dianalisa agar kita bisa melakukan publikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan saya atau kalimat saya ada yang kurang bisa dipahami atau kurang jelas. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mensubscribe ya. Nanti saya tuliskan
di deskripsi artikel ini sudah dipublikasikan di mana. Nanti saya tuliskan karena di sini memang sudah dipublikasikan ya di UMY, sehingga saya ini di jurnal Sinta 4 ya, terindeks di Sinta 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.